sebelah mana? Ini boleh? Di sana aja. Oke, jadi gimana duduknya, udah nyaman? Alhamdulillah nyaman. Oke, tadi sebelum kesini udah makan? Udah. Udah ya. Tadi kesininya pakai apa? Motor. Pakai motor. Oke. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita perkenalan dulu kali ya. Sebelum kita mau lanjut ke lebih jauh. Oke, nama saya Windy Rahmadani, panggil saya Windy aja. Nama saya Novia. Saya biasa dipanggil Dila. Oke, ya. Ya kesini tujuannya mau apa? Konseling. Konseling. Sebelumnya sudah pernah konseling? Belum pernah. Belum pernah ya. Berarti kalau untuk dengar-dengar itu Kenapa saya kesini? Karena saya pernah dengar kalau konseling itu tempat kita buat cerita-cerita. Oke, saya jelaskan dulu ya konseling itu apa, tujuannya apa, dan nanti juga kita bisa sama-sama tahu manfaat dari konseling kita nanti apa gitu. Oke, nah, jadi konseling itu salah satu layanan yang ada di BK, di mana ada pertemuan antara saya sebagai konselor dan kamu sebagai kliennya, dan nanti kita akan berbincang-bincang dan membahas apa yang sedang kamu rasakan hari ini, belakangan ini, apa yang mengganggu pikiran kamu, dan tentunya nanti kita akan bersama-sama mencari solusi terbaiknya, dan pastinya solusinya tetap kamu yang akan menentukan. Nah, nanti kalau sudah bercerita, kamu tidak perlu khawatir kalau apapun yang kamu ceritakan itu akan saya sebarkan ke orang lain. Jadi cukup di ruangan ini saja kita yang akan tahu, dan saya sangat mengharapkan kalau kamu bisa bersukarela, dan juga dalam konseling ini saya sangat mengharapkan agar kamu bisa sukarela dan terbuka apapun yang menjadi beban pikiran kamu akhir-akhir ini ya, karena dengan begitu juga proses konseling kita bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oke, cukup ya. Berarti sudah bisa kita mulai konselingnya? Iya. Oke, jadi apa yang akan kamu ceritakan hari ini? Tentang pengalaman pribadi saya. Ya, boleh. Gimana saya menjalani hari-hari? Menurut saya akhir-akhir ini saya merasa kurang percaya diri, kurang enak, kurang apa ya? Kayaknya belum untuk mengaku ke sana gitu. Pokoknya nggak seperti tahun-tahun kemarin, jadi saya merasa sekarang tuh sepi sekali gitu ya. Sebagai mahasiswa akhir, saya merasa sendiri, nggak punya teman. Tapi orang-orang mikirnya saya punya teman. Sebenarnya kalau teman untuk tegur sapa tuh ada, tapi untuk teman yang seperti biasa dulu gitu, untuk jalan cerita-cerita itu nggak ada lagi gitu.
saya merasa apakah sayanya yang salah gitu menempatkan diri, apa memang keadaannya emang seperti ini gitu, memang teman-teman tuh nggak ada lagi gitu. Kapan awal mula kamu merasakan kalau kamu sudah teman-teman itu mulai menjauh dari kamu? Di semester akhir ini sih. Semester akhir, berarti dari semester awal masih punya lingkup pertemanan yang baik. Kalau semester awal ya, jadi kalau dulu enggak lah semester akhir, tapi di pertengahan di semester, enggak semester akhir kali seperti sekarang ya, tapi di pertengahan masih kuliah itu emang udah kayak enggak mendekat, enggak dekat lagi kayak dulu gitu. Jadi saya merasa teman-teman saya menjauhi saya, tapi mungkin enggak juga sih kalau mereka di kelas apa ini seperti biasa ya. Tapi kalau untuk yang kayak dulu random gitu mau pergi kayak ayo lah ini, sekarang saya udah nggak diajak lagi gitu. Jadi saya merasa mungkin 2 semester ini sih. Kalau untuk temannya ada sekitar berapa orang? Ada sekitar 3 orang, saya 4 orang jadi sama saya. Itu teman dekat? Awalnya sangat dekat sih. Jadi kan di kelas itu saya kan sekarang S2, jadi cuma beberapa orang yang maksudnya melajang gitu, yang lainnya udah menikah, udah punya anak. Jadi kita ini temennya persirkelan yang memang masih remaja semua ya. Jadi mungkin karena ada masalah juga ya sebenarnya. Jadi dulu saya waktu dekat dengan teman-teman saya ini, saya belum punya pacar. Jadi awal pertengahan itu sekitar 2 semester yang lalu itu saya udah punya pacar. Jadi kayaknya setelah saya punya pacar, mereka nggak ada dekat lagi. Lalu kalau untuk komunikasinya sekarang dengan teman-teman kamu bagaimana? Jadi saya tuh tipe yang sangat tidak suka tidak berteman, karena saya dari dulu orangnya sangat pertemanan. Jadi walaupun di persirkelan sebelumnya saya juga punya teman ya, di S1 itu teman saya banyak sekitar 6 orang, itu kita kemana-mana sampai sekarang saya berteman sih. Jadi saya paling tidak suka yang namanya membuang-buang teman. Misalnya ada yang masalah satu, jadi salah satu ada, bukan sama saya salahnya gitu, tapi sama teman saya yang lain gitu, ini agak cekcok nih berdua gitu. Tapi saya tidak berusaha untuk menjauhi salah satunya, saya tetap berdua-duanya teman sampai mereka tuh harus berteman lagi gitu. Jadi kalau misalnya kemana-mana tuh kita kayak mau pergi nih, saya berusaha mungkin untuk bilang iya aja ini ya gitu. Misalnya kalau kita pergi liburin juga ini, soalnya kan kita biasa pergi berenang gitu. Nah, sampai akhirnya tuh masuk itu gabung lagi gitu, kita baikan lagi. Sebenarnya kan komunikasi kayak seperti itu, kayak gitu. Komunikasi seperti itu emang harus ada satu orang yang menonton. Tapi setelah saya lihat, kan saya dulu punya grup juga di WA, sekarang saya punya grup juga kan di pertemanan itu. Tidak ada yang bisa menonton sejujurnya sebelum masalah saya mungkin ya. Jadi di persirkelan S2 ini juga saya tuh
ada maksudnya itu ada masalah juga yang salah satu dari mereka ini yang berdua gitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bilang tetaplah berteman gitu kan, ini gitu gitu sampai akhirnya memang berteman. Tapi di posisi saya ternyata tiga-tiganya ini menjauhi saya, maksudnya tuh kayak tidak mempertahankan saya gitu, seperti saya mempertahankan teman-teman saya untuk tetap ini. Padahal kalau bisa dibilang mereka kalau cerita saling menjelekkan satu sama lain itu luar biasa loh gitu kan, tapi tidak untuk kita sampaikan untuk ini gitu tidak kan. Tapi di titik saya ternyata mereka tiga-tiganya keluar grup, dari grup WA itu keluar semua. Saya juga nggak mau nanyain kan gitu. Jadi komunikasi sama mereka cukup kurang baik sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang nggak baik juga nggak ada apa-apanya sih. Maksudnya tuh biasa-biasa aja, seperti nggak kenal gitu. Saya benci juga enggak. Jadi waktu itu saya pernah chat salah satu dari mereka, menurut aku ini tuh dari kata-katanya di grup itu bahkan sering menyindir-nyindir di grup ini gitu segala macam. Saya cari pusatnya yang paling banyak ngomong, yang omongannya paling nggak bisa dikontrol gitu kan. Jadi saya chat di DM karena kayaknya WA saya udah diblokir. Jadi saya chat, saya bilang ini masalahnya apa ya gitu. Kalau bisa dibicarakan baik-baik kenapa tidak gitu kan. Tapi yang saya dapatkan mereka bilang dianya bukan mereka, kita nggak usah berteman lagi. Saya nggak maksud itu saya tidak membenci kamu, saya tidak memaafkan kamu, tapi kita nggak usah berteman lagi, nggak usah ada hubungan lagi, nggak usah ngobrol lagi gitu. Saya cuma balas oke, pakai nama orang itu karena menurut saya udah, apalagi mau saya pertahankannya, apa yang mau saya pertanyakan, ya udah. Jadi kalau komunikasi sama mereka saya sudah tidak berkomunikasi apa-apa lagi. Tapi saya juga tidak, sepertinya kalau ketemu di jalan ini saya tidak sungkan untuk senyum, untuk maksudnya itu masih ingin menyapa walaupun tidak dibalas. Oke, berarti kamu merasa kamu sudah berbuat sebaik mungkin dan tidak bukan berbuat sebaik mungkin sih, tapi lebih ke mengkomunikasikan apa yang jadi masalah gitu. Ternyata nggak mau menerima, menurut saya dari pihak sana ada yang mau menerima dan nggak ada yang mau memberi solusi. Jadi solusinya ya udah nggak usah berteman gitu. Berarti memang kebetulan atau bagaimana kamu berada di lingkungan yang toksik mungkin begitu? Nggak toksik sih, mungkin kan kalau toksik itu tergantung dari kitanya ya, maksud itu dari dianya mungkin saya toksik, tapi dari sayanya mungkin dia toksik. Tapi tingkat ketoksikan itu kan berarti kalau dari orang lain itu nggak toksik sih sebenarnya gitu. Dari saya pun sayanya nggak toksik gitu, tapi lebih ke ini menurut saya kalau bisa dibilang toksik sih. Saya pun mungkin toksik karena kekeh pada pendirian saya yang kalau orang udah bilang harusnya saya mungkin saya mereka mungkin lebih menyukai saya untuk mengemis-ngemis, tapi saya untuk memilih tidak karena ego mungkin ya. Itu mungkin dibilang toksik juga. Ataupun mereka yang menurut saya mereka toksik sih karena tidak mau memberi solusi dari kalau kita memang teman harusnya diberi solusi. Pada saat situasi apa yang menurut kamu itu pertemanan kamu itu cukup toksik? Mereka saling mempertahankan ego masing-masing. Saya kurang tahu sih, karena saya menurut saya
biasa-biasa saja sih waktu itu. Saya nggak tahu titik masalahnya sampai sekarang, nggak tahu. Saya nanya sama mereka kayak masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Tiba-tiba keluar grup kayak gitu kan. Nggak ada jawaban. Saya tanya satu-satu pun, karena waktu itu kan nggak mendapatkan jawaban dari satu orang ini ya. Jadi saya tanya satu lagi, nggak ada juga, nggak ada jawaban, nggak ada balas gitu. Malah saya di unfollow. Terus sama yang satu lagi dibilangnya ada satu dari mereka tuh yang mau ngobrol, mau ini kan. Dibilangnya kalau saya tuh selalu bilang putus-putus sama pacar saya, tapi balikan lagi. Tapi menurut saya itu kan hubungan saya gitu. Berarti mereka itu tidak suka ya ketika kamu bercerita tentang masalah kamu dengan pacar gitu. Ya awalnya suka sih hubungan saya sama pacar, karena saya kan dari pertama kali lah pacaran, saya bilang gitu. Tapi lama-lamaan ternyata mungkin kayaknya juga labil ya gitu kan. Saya gampang ngomong putus karena saya pun nggak pernah putus gitu kan, maksudnya kayak ini saatnya saya putus gitu. Jadi tapi mereka ternyata kurang welcome dengan hal-hal itu. Jadi maksudnya tuh tiap kali saya bilang putus, mereka tuh kayak beda gitu ya, kayak ih bagus lah ini gitu. Entah apa yang menjadi pandangan mereka tuh kalau saya putus tuh hal yang baik gitu kan. Tapi di situ waktu itu sih awal-awalnya masih menerima. Dia bilangnya kamu tuh cantik, kamu tuh masih itu bagus ini gitu. Kok bisa nangisin cowok gitu kan. Jadi kalau saat putus itu mereka menerima sih, tapi kalau saat nggak putus, itu nggak jadi putus, balik lagi mereka malah kurang suka. Begitupun yang saya dapatkan jawaban dari teman saya, salah satu dari mereka, dia bilang kamu tuh nggak punya pendirian gitu. Kalau kamu tuh kalau putus harusnya putus, kenapa sih kayak putus malah balikan lagi dan semua orang yang nggak jelas. Menurut saya sih itu gimana ya, kalau saya mau putusin pacar saya, menurut saya dia orang baik sih. Nggak ada yang manusia tuh yang sempurna gitu, nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi selagi dia mau berubah, kenapa enggak gitu. Nah, kalau untuk sekarang ada tidak keinginan kamu untuk bisa berbaikan dengan teman-teman kamu dulu? Awalnya adalah karena nggak punya teman gitu kan. Tapi ternyata setelah di jalan itu nggak apa-apa sih. Tapi saya nggak apa-apanya nggak sama mereka. Tapi saya butuh orang lain gitu. Lalu misalnya merasa saya udah nggak bisa. Disitu udah nggak bisa berteman sama orang lain sih. Setelah sama mereka, karena saya juga jauh dari teman-teman saya yang sebelumnya ya gitu. Tapi kalau untuk masuk di lingkungan itu lagi tuh kayaknya nggak mungkin ya gitu kan. Tapi kalau sama orang lain saya butuh sih sebenarnya. Kamu sudah coba? Belum. Saya juga kayak pengen sih gimana sih cara dapetin teman. Oke, berarti kamu masih ingin mempunyai pertemanan yang baru lagi dan mungkin tidak dengan mereka tapi bisa dengan orang lain sih. Iya, yang pastinya lebih menerima keadaan kita bagaimana gitu. Oke, bagus sekali.
mencoba untuk mencari lingkup pertemanan yang baru lagi, yang lebih positifnya lagi. Pastinya mungkin kamu bisa mencoba melalui kamu mungkin bisa mencoba mencari teman melalui dari kampus gitu, atau dari lingkup organisasi yang di luar, atau dari media sosial. Dan pastinya ya kamu juga sudah bagus untuk mencoba sebaik apa menjaga komunikasi dengan orang lain juga. Nah, untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Coba kamu jelaskan secara lebih rincinya gitu. Mungkin saya akan mulai bergaul dengan teman-teman yang lain dari Boleh, pendapat boleh mungkin. mungkin dari pendapat kalau tadi kan saya mungkin harus mencari teman ya, karena saya nggak suka seperti sebenarnya saya suka pergi makan, saya nggak suka nongkrong sih sebenarnya, makan ngerjain tugas di luar. Dari yang kakak sarankan tadi kayak saya masuk organisasi yang mungkin itu dapat teman dari kampus, terus dari sana saya juga bisa menemukan teman-teman baru, pengalaman baru, karena sebelumnya saya juga nggak pernah ikut organisasi. Saya tipe anak yang pulang kampus pergi sama temen gitu, pulang pergi aja. Bagus sekali ya, berarti kamu sudah berusaha untuk kedepannya untuk mencari pertemanan yang baru lagi, dan pastinya masih merasa membutuhkan orang lain ya, karena pada dasarnya kita makhluk sosial ya kan, kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa sendirian. Nah, dari yang sudah kita bahas dari awal nih, apa yang bisa kamu simpulkan? Setelah saya melakukan konseling ini, saya sebenarnya butuh teman cerita ya. Jadi setelah saya bercerita, saya lebih plong pada teman cerita gitu. Tadi juga saya dapat solusi, mungkin saya bisa ikut organisasi untuk mendapatkan teman. Cara mungkin saya sedikit introvert ya, tapi saya aktif sih anaknya kalau sudah kenal. Tapi saya juga mungkin berusaha untuk mencari teman, karena dari mana lagi saya bisa dapat teman sih sebenarnya. Kalau dari kelas kan mungkin sudah tidak bisa lagi, karena melihat semester akhir saya kan cuma ngerjain tesis, teman-teman saya sibuk pada dirinya sendiri, mau menjalin hubungan juga nggak bisa karena udah nggak ketemu lagi di kelas gitu. Ketemunya mungkin sekali-sekali di kampus, itu pun karena mau menemui dosen jadi nggak bisa lama-lama. Mereka udah ada janji semua kalau mau kenal sama yang lain-lain juga, kayak adik tingkat kayaknya nggak kenal juga gitu kan, karena udah nggak pernah satu kelas gitu kan. Ya mungkin setelah adanya mungkin saya lebih suka adanya konseling ini, karena saya bisa bercerita dan ada teman. Bagus sekali ya, saya juga senang sekali mendengarnya. Nah, kalau kita sudah sampai kesimpulan, berarti kita sudah hampir mendekati pengakhiran dari sesi konseling kita pada pertemuan hari ini ya. Nah, pengalaman baru apa yang kamu dapatkan setelah konseling? Ternyata kan saya dapat informasi dari teman ya mengenai konseling ini. Ya. Ternyata konseling kalau saya melakukan konseling, ternyata
kenal sama kakaknya, mungkin saya lebih plong ya ceritanya karena nggak tahu masalahnya di mana. Saya juga mendapatkan solusi, saya juga maksudnya ada wadah untuk bercerita. Oke, bagus sekali. Berarti kamu bisa mendapatkan pengalaman baru ya dari konseling pertama ya di Iya. sini, dan sudah mempercayai saya juga. Nah, kalau untuk perasaan kamu nih setelah mengikuti konseling ini bagaimana? Perasaan saya lega karena bisa mengungkapkan isi hati saya ke orang yang sebenarnya kalau saya ceritakan ke teman saya mungkin belum tentu mengerti sih. Jadi kalau saya ceritakan ada tempatnya gitu, ada wadahnya, saya butuh pendapat dari orang lain gitu, yang mungkin nggak tahu apa-apanya, nggak kenal orangnya. Jadi kalau misalnya saya cerita ke tempat lain mungkin ya, ke teman-temannya, mungkin teman saya yang lain itu kenal ya, jadi mereka juga punya pendapat lain mengenai sifat saya, atau mereka juga bisa punya pendapat lain mengenai sifat teman saya. Jadi kalau saya cerita ke teman saya ada kemungkinan untuk saling sampai menyampaikan mungkin. Tapi saya dengan konseling ini kan mungkin kakaknya juga nggak tahu siapa ya gitu. Oke, bagus sekali. Saya juga ikut senang kamu bisa lebih lega ya setelah mengikuti konseling ini. Saya juga senang dari awal sampai akhir konseling kamu juga sangat aktif bercerita dengan sukarela juga bercerita, jadinya konseling kita ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tadi saya sudah bertanya kan kedepannya mau bagaimana, kita ulang lagi nih, kira-kira kedepannya kamu apa yang akan kamu lakukan setelah konseling ini? Mungkin satu-satunya cara saya, kalau saya nggak punya teman, saya mungkin datang lagi ke konseling ini sih. Karena menurut saya butuh orang untuk bisa tahu cerita saya, karena saya mungkin kedepannya sedikit susah mencari teman. Saya juga dengan senang hati kapanpun kamu bisa datang kembali ke saya untuk bercerita tentang hal apapun lagi. Saya juga doakan semoga kamu bisa lebih mendapatkan lingkup pertemanan yang lebih sehat, lebih positif gitu, lebih bisa saling mendukung. Dan pertemuan selanjutnya bagaimana kira-kira, apakah kita masih butuh konseling di pertemuan berikutnya? Dalam waktu dekat mungkin ya masih, karena saya butuh teman itu tadi gitu. Butuh tempat cerita. Tapi mungkin kalau saya sudah bisa menerapkan diri saya untuk bisa bergaul lagi dengan orang, saya mungkin bisa bercerita ke teman-teman yang lain. Tapi dalam waktu dekat mungkin kalau saya belum bisa menemukan solusi dari masalah saya mungkin datang lagi ke konseling. Dengan senang hati saya menunggu kedatangan kamu untuk datang ke ruangan ini lagi, dan pastinya semoga kamu bisa mendapatkan pertemanan secepatnya. Nah, tapi kalau mungkin ada yang kamu rasakan, kamu bisa kembali ke sini. Dengan senang hati saya menantikan kamu lagi. Nah, berarti untuk pertemuan saat ini sudah bisa kita tutup. Oke, terima kasih kamu sudah datang untuk konseling dengan saya hari ini.
konseling berikutnya dalam keadaan sehat tentunya. Kita sudah bisa kita tutup ya. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.